untuk potret podcast trending topik. Nah, untuk potret hari ini bakal ngobrol langsung dengan narasumber yang pastinya sangat-sangat menginspirasi sekali. Tapi sebelumnya, untuk sobat Pusri yang bergabung di Pusri Palembang, jangan cuma Pusri Palembang aja nih yang di follow, tapi juga banyak banget sosial media lainnya Pusri, itu mulai dari Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Tapi saya mau minta tepuk tangan dulu ya dong untuk yang ada di studio ini. Maklum, ini adalah episode pertama kita di Potret Podcast Trending Topic, dan nantinya ini di episode-episode selanjutnya bakal ada tema-tema yang lebih berkesan lagi, lebih menginspirasi lagi. Tapi untuk tema hari ini itu adalah temanya aquaponik. Nah, untuk aquaponik ini pastinya sangat kayaknya viral sekali sekarang ini, karena banyak urban farmers itu yang memilih aquaponik sekarang. Tapi pemirsa yang ada di rumah, untuk hari ini di podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang, kita memakai protokol kesehatan COVID-19. Jadi ini adalah pembatas kami. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang tanya sekali lagi tidak pakai masker, tidak pakai face shield, tenang, di sini sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi pemirsa yang ada di rumah, kita langsung kenalan aja nih sama narasumber kita untuk hari ini. Kita sudah kedatangan Mas Yoga Ardiansyah. Apa kabarnya Mas Yoga? Alhamdulillah baik, Tiara. Tapi Mas Yoga nggak mau dipanggil Mas aja, tapi Mas Bro. Tepuk tangannya mana dong untuk yang di studio? Karena di studio nih banyak banget nih tim-tim yang mensukseskan acara potret hari ini. Nah, ini Mas Yoga Ardiansyah, kita kan ngobrolin soal urban farming. Dan Mas Yoga ini kalau untuk urban farming, orang yang melakukan kegiatan itu dinamakan dengan urban farmer. Ya. Bener ya Mas ya? Iya. Betul. Tapi Mas Yoga, walaupun Altiara udah ngenalin, katanya mau ngenalin diri sendiri nih sama seluruh sobat Pusri. Silakan Mas Yoga. Oke, terima kasih Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para urban farmers Pusri dan yang ada di Palembang. Saya Yoga Ardiansyah. Saya saat ini di Departemen Pengadaan Jasa PT Pusri Palembang. Udah agak lama juga ya kita nggak ketemu ya Tiara. Terakhir seingat saya di bulan kemarin ya, waktu kita acara ngobras bareng dengan bapak-bapak direksi PT Pusri, ada Pak Tri Wahyudi Saleh, ada Pak Filius Yuliandi dengan Pak Saifullah. Betul, kemarin rame banget ya Mas ya? Iya, alhamdulillah lancar juga ya acaranya ya. Iya. Jadi kalau untuk Mas Yoga ini sendiri, walaupun kita hari ini mendatangkan bintang tamu atau narasumber itu di internal Pusri, tapi ini tidak menutup kemungkinan di episode selanjutnya kita juga akan menampilkan narasumber dari eksternal Pusri. Karena untuk potret sekarang ini, persembahan dari Pusri Palembang itu selalu menampilkan apa saja sih yang sekarang ini lagi trending topik. Nah, sesuai dengan tema itu adalah aquaponik. Kita akan ngobrol langsung dengan orang yang sudah lama sekali menekuni kegiatan, bahkan ini sudah menjadi hobi ya Mas ya? Ya, bisa dibilang edik juga malah ya. Malah edik, kalau nggak ngelakuin itu ada yang kurang. Betul, betul. Nah, kalau orang tahu nih sebenarnya itu lebih familiar ke hidroponik. Ya. Jadi perbedaannya, kita pengen tahu dulu nih Mas, perbedaan antara aquaponik dan juga hidroponik itu apa sih? Oke. Ya, sebenarnya aquaponik ini justru mengadop dari sistem hidroponik ya. Jadi yang saya tahu dari googling, untuk aquaponik ini sebenarnya ada dua komponen yang selama ini sudah cukup familiar. Itu di proses aquakulturnya, kemudian untuk proses tanamannya sendiri itu dengan sistem hidroponik. Jadi dia menggunakan ada aquakultur di situ, penggabungan dua metode itu. Gitu, Tiara. Oh gitu, penggabungan dua metode ya Mas ya? Iya. Jadi sebenarnya untuk aquaponik ini sama kayak hidroponik. Iya, betul. Dari tanamannya, tapi bedanya itu adalah ikan. Iya, itu yang jadi ya menariknya itu ya. Karena kalau di aquaponik itu kita juga ada untuk proses aquakulturnya itu menggunakan yang familiar sih ikan ya. Jadi sesuai selera aja ikannya, bisa apa aja. Itu yang di
Selama ini kalau di aquaponik dari ekresi dari hasil kotoran ikan itu dipecah, kemudian dengan sistem pompa ke disirkulasi untuk tanaman. Jadi ada proses perubahan menjadi dari amonia menjadi nitrat dan nitrit yang dibutuhkan sebagai nutrisi bagi tanaman gitu. Sebenarnya ini lebih menghemat sih Mas ya. Betul. Karena budidayanya sekaligus dua. Iya. Nah, cuman kembali lagi untuk hidroponik ada kawan-kawan urban farmers lain ya memang yang lebih concern di hidroponik karena kurang begitu familiar untuk yang ikannya gitu ya. Jadi mereka lebih fokusnya di nutrisi dengan hidroponiknya gitu. Betul. Jadi untuk Sobat Pusri juga bisa melihat langsung itu ada tampilan di layar Instagramnya untuk aquaponik itu kayak gitu. Jadi di bawahnya itu ada kayak bak. Ya. Kalau di kota-kota seperti Ya. itu ya Mas ya, Ya. tempatnya yang sempit seperti itu bisa membudidayakan seperti itu. Dan di bawahnya itu ikan dan langsung nantinya akan ada pompa ya Mas ya. Iya. Untuk Sekali. untuk Sirkulasi airnya ya. Jadi itulah yang nanti mengangkut toksik yang ada di air pada saat kita ngasih makan ikan, sekresinya ikan itu naik disirkulasi dengan pompa, kemudian jadi nutrisi bagi tanaman. Nah itu bedanya. Sebenarnya ini juga bukan satu yang baru sih, justru barunya tuh ya tadi baru trending aja sebenarnya. Kalau kita googling sejarahnya jauh ratusan tahun yang lalu metode ini sebenarnya sudah digunakan untuk skala pertanian justru yang lebih masif gitu ya. Kita lihat itu dulu sudah diterapkan oleh suku Aztec di Amerika gitu. mungkin di pedesaan itu banyak ya Mas ya yang menerapkan metode aquaponik ini. Cuman kalau di perkotaan ini skalanya lebih kecil. Betul. Nah ini Mas yang lebih penasaran lagi sebenarnya untuk Mas Yoga selaku urban farmer, pelaku dari kegiatan urban farming ini, pertama kali tahu metode aquaponik ini itu dari mana sih? Dari teman atau lihat langsung di Google atau langsung rakit-rakit kayak gitu? Iya. Kalau sekarang kan kita sudah ya era ini ya 4.0 ini kan informasi tuh mudah sekali didapat gitu ya. Kalau saya pribadi dulu lebih karena kebiasaan dari kita waktu kecil, orang tua saya, papa saya kebetulan suka melihara ikan gitu ya, bikin kolam kecil-kecilan gitu. Kemudian mama saya lebih suka berkebun. Nah jadi ternyata di metode sekarang ini ya lebih familiar dengan nama aquaponik. Jadi itu kombinasi lah, kita bisa dapat juga protein hewaninya dari sistem aquakulturnya, kemudian juga dari sistem hidroponiknya kita dapat sayur. Betul juga. Jadi teman-teman Sobat Pusri yang sudah bergabung, selamat datang. Kami ucapkan di Potret Podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang. Ini adalah episode pertama. Jadi untuk teman-teman Pusri sekaligus yang sudah bergabung, boleh nanti bertanya. Jadi pertanyaan akan mendapatkan hadiah secara langsung. Hadiahnya itu menarik sekali Mas. Nantinya juga kita akan ada kuis. Jadi jangan keluar dulu, harus tetap bergabung ya Mas sampai dengan acara ini selesai. Karena ini adalah persembahan dari Pusri Palembang untuk seluruh millennials yang ada di kota Palembang. Karena kangen banget nih Mas, pengen lihat Pusri lebih dekat lagi seperti itu. Nah kita lanjut nih Mas. Ini kalau ngomong soal aquaponik ini menekunnya itu udah berapa lama nih Mas? Kalau saya kebetulan sudah lebih dari 1 tahun ini ya, semenjak alhamdulillah diamanahin dari PT Pusri untuk menempati rumah dinas. Nah itu jadi karena melihat waktu kecil udah terbiasa seperti itu, jadi ingin juga mempunyai kolam, kemudian berkebun sendiri gitu sih awalnya. Udah 1 tahunan ini seperti itu. Berarti lahannya lahan yang kecil ya Mas ya? Iya. Jadi kalau tadi dibilang untuk aquaponik ini sebenarnya hanya ya dari sekian banyak metode, ini hanya salah satu metode saja sih yang digunakan. Memang kebetulan kalau saya pribadi justru ini minor sih, karena memang lahan kolamnya yang saya punya itu kecil sehingga nutrisi untuk tanaman ya juga tidak bisa terlalu banyak juga. Jadi lebih
dominan justru urban farmingnya dengan lahan yang ada gitu. Betul. Tapi Mas, ini bisa dilihat juga tim kami menampilkan di bawah layar itu sudah ada aquaponik, metode aquaponik yang dipakai. Di situ juga terlihat ya Mas ya, untuk budidayanya sendiri memang apa ya, kayaknya saling menguntungkan Mas. Iya. Bisa membudidayakan ikan, sekaligus juga membudidayakan tanaman. Tapi yang bikin penasaran lagi, tanaman yang ditanam itu tanaman apa aja ya Mas, kalau Mas Yoga sendiri? Ya, kalau saya selama ini sih alhamdulillah yang sudah bisa menghasilkan gitu ya. Ada selada, terus juga saya pernah nanam tomat, ada juga cabai, kemudian juga rosella juga pernah. Ya memang biasanya lebih ke tanaman-tanaman yang butuh space kecil gitu ya. Karena kalau saya pernah nanam kayak rosella gitu, dia butuh setelah sekian bulan akarnya tambah besar, akhirnya malah merusak disebutnya net pot gitu ya, wadah untuk kita menanam di aquaponik. Nah itu makanya kita agak terbatas juga tanaman-tanamannya yang memang butuh space kecil untuk tumbuh gitu sampai dengan panen. Ini kalau kita lihat Mas Yoga lebih ke sayuran ya Mas ya? Iya. Lebih ke sayuran yang dibudidayakan melalui aquaponik ini. Kalau untuk bunga bisa nggak sih Mas? Ini pertanyaan yang banyak juga netizen bertanyain Mas. Iya, menarik sekali sih karena sekarang udah lagi ini ya, pandemi, kemudian trendingnya juga ke tanaman hias sedang booming lagi nih, kayak apa, tanaman hias pada waktu itu ya. Kalau tanaman hias memang dia ada treatment khusus ya, karena media tanamnya kan juga berbeda. Justru malah banyak tipe tanaman yang kalau dia terlalu sering, justru dirawat terlalu sering, kita jaga airnya, kita sirkulasi airnya bagus, justru malah nggak tumbuh dengan baik gitu. Apalagi kayak jenis-jenis kaktus misalnya kan, ataupun tanaman-tanaman yang hanya butuh cahaya mataharinya sedikit. Nah memang agak belum familiar ya saya kalau untuk tanaman hias yang menggunakan metode ini gitu loh Tiara. Berarti lebih ke sayuran ya Mas ya? Ya. Nah ini sayuran yang dibudidayakan oleh Mas Yoga di rumah, ini banyak nih. Bisa kita tampilin ditaruh aja di atas meja karena ini menarik juga untuk dibahas. Mas Yoga bawa langsung ya Mas ya? Tapi tanaman ini nggak dijual kan Mas ke pasaran? Iya, ini kebetulan ini ada yang beberapa sampel ya yang saya bawa. Wow, banyak juga nih Mas. Ya lumayan sih, karena memang untuk pemenuhan kebutuhan keluarga gitu ya. Jadi saya, istri dan anak-anak ya alhamdulillah sih sudah cukup terpenuhi dengan yang ada. Jadi memang bukan buat skala komersil ya. Jadi ya enjoy aja, nggak ada target wah harus hasilnya sekian. Jadi sekarang ini karena menjalaninya sebagai hobi, sebagai tambahan kegiatan, jadi nggak begitu target banget harus apa nih, harus ini. Nah justru ada kesenangannya sih di situ sih. Lebih ke enjoy ya Mas ya, karena ini adalah hobi. Aquaponik ini hobi pemirsa yang ada di rumah, tapi hobinya itu menghasilkan Mas. Iya, betul. Hasilnya ini dia Mas. Tadi ini apa sih yang warna merah? Coba dilihatin dong Mas. Ya ini tanaman rosella. Oh itu tanaman rosella. Iya. Ya ampun pemirsa yang ada di rumah, Altiara baru tahu loh ini tanaman rosella. Ada cabai, ini yang kayak jari gitu ya, kayak jari. Ini biasanya disebutnya malah apa ya, finger dance gitu deh. Dia bentuknya kayak jari. Jadi luar biasa ini Mas. sebenarnya okra nih, okra merah kalau ini. Ini okra merah. Kemudian ini pagoda, sawi pagoda atau tatsoi, biasanya orang nyebutnya tatsoi. Ini ada terong gitu ya, terong yang tipenya bulat. Kemudian ini ada bayam merah, cabai. Ya itu sih sementara ini. Kebetulan ini belum kondisi maksimalnya dia ya tumbuhnya ya. Biasanya bisa 2 kali lipat lebih besar lagi dari ini. Betul. Mas Yoga, ternyata Sobat Pusri juga banyak ini yang komen, boleh belajar nggak sama Mas Yoga? Ada Rustam Effendi.
Ada juga nih Mas komentar-komentar lainnya, Kak Yoga ganteng. Belum tahu aja aslinya ya Mas, ya lebih ganteng lagi. Ada juga yang komen, boleh belajar nggak private katanya sama Mas Yoga. Ini dari mana? Dari Ovan. Terima kasih sekali lagi. Kita masih tunggu untuk seluruhnya bergabung di sini karena untuk aquaponik ini sebenarnya salah satu hobi yang sangat menarik sekali ya Mas ya. Karena ibu-ibu sekarang ini, bukan cuma ibu-ibu sih sebenarnya, yang sekarang ini di rumah aja untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 itu harus ada hobi biar nggak bosan. Nah, hai baru gabung. Baik, kita tunggu pemirsa yang ada di rumah untuk gabung seperti itu karena ini sangat menarik sekali pemirsa yang ada di rumah. Kita lanjut lagi Mas ke pertanyaan selanjutnya. Baik, jadi untuk tanaman tadi ini lebih ke sayur-sayuran ya Mas ya. Nah, untuk aquaponik ini Mas, kalau kita lihat itu di gambar seperti itu bisa kita tampilkan tim untuk slide dari aquaponik. Ini kan kayaknya dirakit ya Mas ya? Mas pertama kali rakit sendiri? Betul. Ya itulah salah satu sisi positifnya ya. Kita dengan peralatan yang seadanya, bahkan juga di tipe-tipe aquaponik yang lain yang sudah saya pernah lihat, justru lebih sederhana lagi dan benar-benar memanfaatkan material yang ada gitu. Jadi untuk tempat untuk aliran airnya itu bisa menggunakan talang, bisa yang bentuknya persegi, bisa menggunakan yang pipa gitu ya. Kemudian kolam, justru saya awal dulu nggak menggunakan kolam plastik yang benar-benar ikan beli nih ya. Harganya juga nggak begitu mahal. Dulu ada waktu awal sekali mulai itu ya ada plastik aja, plastik bekas beli barang yang cukup besar gitu, dilipat kemudian dirangkai gitu, dibikin penahan, ya akhirnya jadi juga. Yang penting dia bisa nampung air gitu. Alhamdulillah sih bisa berjalan sistemnya gitu. Mas Yoga, ini pertanyaan juga banyak ditanyain sama netizen yang belum tahu aquaponik. Ya. Ini perlu pakai tanah nggak? Ya, ini tadi untuk karena memang konsepnya itu mengadop dari hidroponik ya. Hidroponik dia jadi untuk media tanamnya itu menggunakan air. Jadi ya selama ini nutrisi itu didapat tanaman dari tanah. Nah ini dengan metode air, menggunakan air tadi ya nutrisinya jadi digabung dengan air. Nah kalau di tanah itu dalam waktu tertentu itu akan berkurang Tiara. Jadi kalau di hidroponik atau aquaponik, selama kita bisa ukur parameternya gitu ya, kandungan nutrisi di airnya, itu kita tinggal menambahkan aja kebutuhan bahan apa yang kurang gitu. Jadi karena menggunakan aliran air yang berulang jadi sangat hemat gitu. Ini sangat hemat ya Mas ya, aquaponik. Jadi pemirsa yang ada di rumah juga bisa melihat secara langsung di layar kami yang belum tahu aquaponik ini seperti itu. Nanti Altiara bakal bacain lagi ya untuk komentar yang sudah bergabung di Instagram. Terima kasih sekali lagi. Ini banyak banget loh Mas yang bergabung di Potret Podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang. Ini adalah salah satu kayaknya untuk menyapa sekali lagi sobat Pusri yang lama tidak menyapa langsung Pusri Palembang seperti itu, dengan tema di episode pertama ini adalah aquaponik. Nah ini Mas, kalau ngomongin soal ikan, karena kan di bawahnya itu adalah ikan ya Mas ya. Mas, ikan apa sih yang dibudidayain Mas? Kalau saya kebetulan yang saya budidayakan kemarin itu menggunakan nila ya, karena harga bibitnya aja yang murah. Sementara kalau kita pakai gurame gitu, wah itu cukup mahal juga. Jadi karena memang saya sih prinsipnya yang penting dia berjalan baik dulu, sehingga kalaupun dia worst case-nya gagal gitu ya nggak sakit hati banget gitu loh. Jadi terus bisa di-improve terus gitu. Awalnya Mas, awal ikan yang digunain waktu aquaponik itu apa Mas? Iya, di awal memang saya ininya nila ke ya, Mas, ya? Nila ya. Ikan berarti sampai sekarang nila? Iya, ikannya masih ikan nila. Karena di awal itu si Mas ngelihat kita itu puas atau enggak sama hobi kita dan berlangsung sampai dengan sekarang. Iya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, Altiara buka dulu ya untuk yang sudah bergabung.
Nanti untuk komentar, ingin yang bertanya langsung seperti itu akan mendapatkan hadiah. Baik, kita langsung ke komentar atau pertanyaan yang sudah dilontarkan di Instagram ya Mas ya. Nah, pemirsa yang ada di rumah yang baru nonton, hari ini menggunakan protokol kesehatan COVID-19 karena Pusri selalu mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Di depan saya ini sudah ada plastik yang sangat tebal dan juga, hai Mas, kelihatan kan? Tapi untuk pemirsa mungkin tidak kelihatan, ini dia plastiknya. Jadi jangan sampai ada berita simpang siur kita tidak menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Baik Mas, kita lanjut lagi. Oh, ada yang bilang juga Mas, gimana Kak susah melihara ikan di kosan? Oh, mau urban farming di kosan bisa. Kita lihat lagi, ada keren Pak, semuanya tanaman bisa dibudidayakan dengan aquaponik ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk tanaman sendiri ini memang dikonsumsi ya Mas ya? Iya. Konsumsi pribadi. Betul. Kebetulan untuk tanaman yang kami tanam ya jelas sih, karena memang bukan untuk komersil ya. Jadi saya dengan keluarga ya mencari yang memang kita suka gitu. Kemarin juga ada beberapa yang selain yang ada ini, ada kacang panjang, ada timun, ada yang lain-lain. Cuman ya itu tadi, setiap proses walaupun kita mencobanya cukup ini ya, cukup mencari informasinya juga tidak intens sekali, ya ada beberapa yang hasilnya kurang maksimal gitu ya, memang tumbuh tapi nggak bagus. Jadi yang sekarang saya bawa kebetulan yang rutin tumbuh di rumah gitu. Oh, ini berarti yang rutin tumbuh ya Mas ya? Ya. Lumayan Mas, cabai sekarang lagi mahal. Terong ini lagi mahal nih Mas. Terus juga ini kalau mau beli di mall ya Mas ya. Ya. Jadi sebenarnya ini banyak banget sih keuntungannya, apalagi untuk keluarga, agar keluarga juga sehat. Nah, ini pengen tahu juga pemirsa yang ada di rumah perbedaannya Mas. Kalau untuk hasil tanaman dari aquaponik itu lebih baguskah daripada tanaman di tanah biasa Mas? Pengetahuan saya sih, selama memang sistemnya dijaga baik gitu ya, alhamdulillah hasilnya juga cukup memuaskan gitu. Dibandingkan kita beli, memang kelihatan kalau di mall gitu ya, di pasar-pasar yang dijual secara umum, bisa saja memang hasilnya lebih bagus kelihatan di mata gitu ya, tapi karena kita nggak tahu proses di awalnya. Sementara kalau yang aquaponik yang kita kelola sendiri, kita tahu nih airnya, bahan-bahannya, jadi rasa trustnya itu lebih ya, trust dengan produk kita sendiri gitu. Lebih percaya ya Mas ya. Betul. Nah ini Mas, bukan cuma dari Altiara aja, tapi banyak juga pertanyaan dari Instagram kita di Pusri Palembang. Tapi kita pilih pertanyaan yang menarik dan ini akan mendapatkan hadiah ya tim ya. Oke. Baik, ini ada dari Rex RC. Kalau aquaponik ini tetap memakai pupuk nggak Mas Bro? Dia bilang. Terus kalau iya, pupuk apa? Kemudian ada jenis ikan yang ditanam khusus nggak yang cocok untuk di combine seperti itu, biar nutrisinya juga bagus untuk sayur-sayuran? Ya, sebenarnya kalau dengan metode aquaponik itu memang benar-benar mengandalkan nutrisi dari ekskresi ikan ya. Jadi selama kita punya kapasitas kolam yang cukup, itu tanaman yang kita tanam juga tidak terlalu berlebihan, biasanya sudah bisa terpenuhi dengan sendirinya kebutuhan nutrisi untuk sayuran yang kita tanam itu. Tapi kalau pupuknya, setahu saya di Pusri ada yang khusus untuk di hidroponik. Jadi namanya hydropusri. Nah, di situ tapi memang penggunaannya untuk di metode hidroponik. Untuk yang di aquaponik saya rasa masih dalam pengembangan ya dari Pusri gitu. Betul. Tapi kalau Mas sendiri ini kalau pakai pupuk itu biasanya di kayak sayur-sayuran yang ditanam langsung ke tanah ya Mas ya? Ya, itu penting sih. Memang ada beberapa
apa ya, pola pikir masyarakat gitu yang merasa bahwa pupuk itu beracun ataupun punya dampak yang kurang baik untuk lingkungan. Namun untuk saran saya untuk tanah yang memang sering dikelola digunakan gitu ya, pasti unsur haranya akan berkurang. Nah, ini salah satu metode yang efektif sebenarnya dengan pemupukan yang baik. Tentu tidak harapannya tidak berlebihan. Jadi ada pola pemupukan ya yang di Pusri terapkan gitu supaya hasilnya bisa maksimal, dan pasti kita sangat concern sekali dengan lingkungan sehingga hasilnya itu tidak merusak lingkungan gitu, Tiara. Betul. Mas, nanti kita lanjut lagi ya. Mas Bro, kita nanti lanjut lagi. Panggilnya harus Mas Bro. Kita minum dulu. Ini kopi yang dibudidayakan secara langsung oleh Pusri Palembang. Betul. Karena banyak sekali Mas, mulai dari kopi, terus juga ada singkong juga dibudidayakan langsung seperti itu. Karena Pusri adalah keluarga petani. Emang di Pusri NPK ya, utamanya produk NPK itu ada yang spesifik untuk kopi, kemudian ada juga yang untuk singkong, dan alhamdulillah sih hasilnya sudah terbukti ya. Jadi insya Allah sudah bisa diaplikasikan lah oleh masyarakat gitu. Betul. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Yoga. Mas Yoga jangan keluar dulu ya dari studio kita, karena aku mau kasih kuis untuk seluruh sahabat Pusri. Baik, Mas Yoga, karena Mas Yoga adalah narasumber terspesial di episode pertama ini, Mas Yoga yang akan memberikan pertanyaan langsung karena hadiahnya lumayan sekali, Mas. Silakan langsung saja. Pertanyaannya untuk sobat Pusri. Ini dari Mas Yoga secara langsung selaku narasumber kita. Silakan Mas, atau dari Altiara aja pertanyaannya. Boleh, pertanyaannya yang mudah-mudah aja ya, karena kita kan sahabat Pusri semuanya. Coba kasih tahu kita kayak gitu Instagram, terus juga Twitter, terus juga Facebook, dan juga YouTube dari Pusri Palembang. Itu nickname-nya apa sih, namanya apa? Nah, silakan langsung drop pertanyaan itu di komentar. Nantinya akan dipilih oleh tim kami. Ini baru satu pertanyaan sih Mas ya. Akan ada pertanyaan selanjutnya nanti, dan akan ada voucher juga. Jadi silakan langsung, kita tunggu pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa, kita kan perkenalan dulu nih ya Mas ya di episode pertama ini. Jadi kita kasihnya nggak usah terlalu susah. Mas tahu kan tapi Twitternya Pusri Palembang? Iya dong. Iya kan? Rahasia buat yang jawab aja deh untuk kuisnya ya. Betul, karena di situ juga bisa nyampein apa aja ini sih, masukan seperti itu. Nah, nanti kita akan kasih pertanyaan lagi untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi silakan untuk drop komentarnya sekali lagi. Nah, ini pertanyaan juga nih Mas dari netizen. Banyak juga nih netizen yang mau tanya langsung sobat Pusri. Ini pertanyaannya adalah seperti ini kan banyak sebenarnya pemula yang pengen kayak gitu Mas, membudidayakan ikan, pengen juga memakai metode aquaponik ini. Terus apa aja sih Mas yang harus dipersiapkan seperti itu kalau kita pengen menerapkan metode aquaponik? Ya, kalau untuk pemula ya sebenarnya itu tadi sih di awal saya sampaikan, memang kita bisa punya ekspektasi ya terhadap suatu proses gitu ya. Namun jangan juga terlalu optimis gitu sehingga membeli semua barang yang baru, barang yang bagus. Ya enggak juga sih. Untuk di permulaan ya silahkan manfaatkan aja material yang ada. Yang jelas kalau untuk komponen dasar sistem resirkulasi aquaculture itu ya ada bak untuk pemeliharaan ikannya. Yang penting dia tidak korosif dan tidak beracun ya bagi ikannya. Kemudian itu nanti bisa juga ditambahkan untuk penyaringnya, ada biofilternya, kemudian juga ada pompa dan tempat ya, wadah untuk dia tumbuh. Jadi jangan terlalu mikir yang berat-berat dulu, karena memang uji coba sih dengan sendirinya dia akan kita bisa improve terus, improve, dan apalagi
karena memang untuk pemenuhan kebutuhan hari-hari itu nggak perlu ditarget yang macam-macam. Yang penting dia tiap hari kita ikuti prosesnya, ada pertumbuhannya bagus, ya itu udah bagus sih gitu. Ini Mas Yoga, kalau kita pengen sharing kayak gitu tentang metode aquaponik ini, itu ada komunitasnya nggak sih kalau di Kota Palembang? Banyak sih, banyak sebenarnya. Kalau di Pusri sendiri, ya mentor-mentor saya, misalnya di Departemen Riset gitu ya, ada Pak Anung, Mbak Puji, ada Hai Pak Mas Anung, Mbak Lamba, Puji. ada Mas Prantoro juga yang pernah saya minta advice gitu ya, gimana sih ininya. Di samping autodidak, namun memang harus ada expert juga yang bisa ngasih masukan. Kalau komunitas yang di Pusri ada community untuk bercocok tanam gitu ya, kebetulan banyak juga karena memang ya core bisnis kita gitu ya untuk pupuk gitu ya. Jadi kalau belum kita sendiri yang nyoba, kita sendiri yang menjalani proses itu lebih ada betul-betul detail gitu loh, karena kita mengikuti proses dari hari ke harinya. Jadi kalau ada yang nanya, akhirnya dengan sendirinya kita tahu gitu gimana, mulai dari nyemai, kemudian bagaimana pupuknya. Ya alhamdulillah sih itu, menurut saya sih nanti bisa dengan sendirinya bisa diimprove gitu. Betul, nantinya akan jadi hobi ya Mas ya? Iya. Nah kita langsung ke kuis lagi Mas, ini nggak kerasa loh Mas, ternyata kita udah ngobrol 30 menitan lebih. Terus juga yang gabung ke Instagram Sobat Pusri, terima kasih, 60-an lebih. Masih standby sampai sekarang Mas. Terima kasih. Kepada Pak Tama, persembahan dari Pusri Palembang seluruhnya, karena tim kami memang benar-benar solid sekali. Nah ini kuis, kita ke kuis lagi, silakan langsung saja bersiap-siap. Siapa yang mau kuis silakan tulis komentarnya, mau silakan. Jadi untuk yang pengen ikutin kuis, bilang dulu mau di kolom komentar, karena nantinya kita akan pilih yang udah kirim mau. Karena siapa yang pengen itu akan kita kasih hadiah. Silakan langsung. Sudah adakah? Wah ini banyak sekali love. Terima kasih. Kalau banyak love ternyata di Instagram itu bisa ini blur Mas. Oh iya. Silakan ada. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan pertama tadi itu sudah dipilih oleh tim kami. Nantinya akan di sounding seperti itu di Instagram di Pusri Palembang setelah acara. Ke kuis selanjutnya. Siap-siap, cek. Pertanyaannya adalah, silakan langsung drop jawabannya di kolom komentar. Apa aja salah satu tanaman yang dibudidayakan Bro Yoga dengan metode aquaponik? Apa saja salah satu tanaman yang dibudidayakan? 3 lah ya? 3 dong. Satu dikit banget. Karena kelihatan ini ada cabe. Oke ya Mas ya, 3 Betul. yang dibudidayakan. Silakan langsung drop jawabannya di komentar, nantinya akan dipilih oleh tim kami yang ada di sini. Pertanyaannya itu mudah banget sih sebenarnya. Mudah banget. Mas, tapi kalau dilihat langsung ya Mas ya, ini tanaman ini segar-segar banget Mas. Ini lebih seger. Tapi kalau untuk budidayanya sendiri, dari semua tanaman yang Mas perlihatkan dan juga Mas budidayakan di rumah, yang paling cepat untuk panennya itu tanaman apa aja sih Mas? Kalau yang paling cepat sih, kalau dengan pengalaman saya biasanya kangkung ya. Kangkung tuh cepet sekali. Bahkan saking cepatnya kadang kita jadi 1 minggu apa nih kangkung, aduh. Mas, tapi kangkung enak juga loh Mas, dicampur sama jagung manis dimasak. Iya. Kangkung ya Mas ya. Tinggal ininya aja ya, apa pilihan campuran menunya aja. Betul. Gitu ya. Kangkung ya Mas ya. Terus apa lagi nih Mas? Kemudian okra termasuk mudah juga sih, apa kondisi ini ya di lingkungan Palembang gitu ya. Kemudian cabe juga cepat ya Mas ya. Yang paling lama apa Mas? Yang paling lama? Kalau lama banget nunggunya kayaknya. Ya, kalau yang dulu yang saya pernah ini kubis ya. Saya pernah coba kubis merah gitu.
ternyata untuk mendapatkan kubis yang segitu besar yang sering kita lihat di pasar itu, wah itu butuh effort ekstra juga. Makanya kalau kita ngelihat orang jualan gitu ya, karena kita sendiri sudah pernah nyoba, jadi lebih menghargai gitu loh Tiara, kalau oh cabe segitu caranya gitu ya, ataupun yang lain-lain. Jadi kita lebih menghargai aja orang-orang jualan di luar itu, ternyata effortnya cukup besar juga gitu. Betul. Nah ini Mas banyak banget nih yang gabung. Mas lihat gak sih di Pusri Palembang itu banyak banget yang gabung. Terima kasih sekali lagi. Ngefans banget katanya sama Mas Yoga, tepuk tangannya mana dong? Karena banyak yang bilang Pusri mana suaranya. Itu di kolom komentar banyak banget. Nah, jadi pemirsa yang ada di rumah, ternyata ini hobi yang sangat menarik sekali, dan pastinya ini hobi yang Positif sangat ya? positif sekali, Betul, Mas ya. betul. Di tengah pandemi COVID-19, kita Ya. harus kalau nggak ada kerjaan, bahkan mending di rumah aja. Betul. Lindungi diri sendiri dan juga pastinya keluarga. Dan Nah, yang jelas ya tambahan juga sih, ya pekarangan lingkungan kita juga jadi lebih asri gitu ya. Biasanya kalau memang tidak dirawat, ya udah tanaman yang tumbuh ya justru rumput, justru yang lain gitu ya. Jadi ini menurut saya sih sangat efektif juga buat kesehatan keluarga gitu. betul. Mas juga kalau di rumah itu selain sayur-sayuran, selain juga menggunakan metode aquaponik, ada nggak sih bunga kayak gitu? Ya, kalau bunga sih ya karena saya memang lebih sukanya tanaman yang produktif yang bisa dikonsumsi gitu ya. Jadi Belum ada ya, Mas ya? Ya ada, cuman memang belum diseriusin gitu. Ada aja gitu, belum sampai diseriusin banget. Nah yang sekarang yang saya coba untuk serius ini justru malah yang buah gitu ya. Oh, Buah kita buah coba. apa? Buah apa aja, Mas? Iya. Aduh, kebelit aku ya. Kebetulan saya dengan istri dan anak-anak tuh karena suka buah gitu ya, kalau memang ada buah yang kita beli begitu ada benihnya nih yang bisa kita kebetulan buahnya rasanya manis, kemudian dia ada benihnya, oh coba dong kita semai gitu ya. Udah cukup banyak juga sih yang pernah saya semai, walaupun belum tentu ada hasil ya, karena ternyata beda ininya. Kalau di yang saya kasih contoh bisa yang sedang saya kembangkan sekarang itu di rumah, coba untuk nanam melon ya. Melon warna apa, Mas? Yang mana? Melon yang warna orange itu. Oh, yang enak ya, Mas ya? Iya, jadi pernah beli separuh gitu, kemudian bijinya kita bisa sisihkan, kemudian disiapkan untuk semai gitu. Ternyata wah cukup bagus juga ya. Dalam satu sekali semai itu bisa banyak sekali. Jadi saya udah coba nanya dengan teman di riset bahwa di Pusri itu untuk pupuk yang digunakan itu sudah cukup lengkap. Misalnya ini kemarin saya coba konsultasi juga biar hasil yang didapat itu, karena memang sudah lumayan banyak yang mau ditanam gitu. Jadi mulai agak serius nih mengikuti teknologi pola pemupukannya. Jadi Pusri untuk di 4 hari setelah tanam itu ada bisa pakai dolomit sebanyak 500 sampai 1000 kilo untuk 1 ton gitu ya. Kemudian ada setelah 7 hari ada pupuk organik, itu kita bisa tambahkan sampai dengan nanti di 15 hari setelah tanam ada bioripa itu sebanyak 5 liter. Kemudian ada Nutremak untuk di fase 21 hari. Kemudian di akhir bisa NPK triple 16. Nah ini yang tadi saya sampaikan Tiara. Jadi menariknya itu memang pola pemupukan ini sangat penting. Jadi kalau kita yang dikhawatirkan tadi tanamannya kita udah siapkan, bibitnya udah bagus gitu ya, pola pemupukannya ternyata nggak bagus, walaupun menggunakan produk yang sudah baik ya hasilnya juga kurang maksimal. Nah itu sih yang perlu kita sampaikan. Itu ya Mas ya yang paling Betul. penting ya, karena orang-orang tahu semua sih Mas, apalagi kalau buah-buahan seperti itu yang metode tanamnya itu langsung ke tanah, itu paling penting itu adalah pupuk seperti itu. Nah Mas, kalau ikan nila sebelum kita close seperti itu, closing untuk episode pertama ini,
dipanen itu berapa bulan sekali sih Mas? Ini banyak banget yang penasaran juga. Ya karena memang tidak begitu di ini ya komersil tadi ya, tidak begitu ada target ya. Saya sih ya diemin aja Dipanen gitu. untuk diri sendiri Mas, Betul, maksudnya. jadi di ya sedikit-sedikit paling kalau mau masak baru kita ambil gitu. Jadi ikannya juga masih fresh gitu ya. Jadi nggak langsung dipanen, karena begitu dipanen ya untuk apa juga, toh juga paling dikasih ke ya rekan-rekan aja gitu. Pakai sambal enak loh Mas, ternyata Mas makan juga kan. Asli. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah, pertanyaan terakhir kita sebelum kita closing untuk episode pertama ini di Potret Podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang. Tips dan triknya Mas untuk yang baru memulai atau baru yang mempelajari seperti itu aquaponik. Oke. Memang ya dalam 1 tahunan ini sih ada beberapa yang saya bisa sampaikan ke rekan-rekan yang baru akan memulai. Yang jelas jangan juga terlalu overestimate untuk ya lebih optimis gitu ya, nanti hasilnya langsung bagus atau apa. Yang penting prosesnya dulu, mulai dari yang sederhana, kemudian ya konsisten untuk mulai, karena tantangannya ternyata banyak juga loh Tiara. Kita ternyata udah bagus dari awal, semai sampai tanaman tumbuh hama. Wah, itu jadi udah mulai kecewa. Cuman ya jadikan aja itu sebagai satu motivasi sih kalau menurut saya, tetap semangat. Yang jelas kalau kita bisa urban farming, kalau orang tua saya sih ngajarinya bisa bermanfaat ya, sekalipun nggak kita konsumsi sendiri, bahkan untuk hewan ataupun orang-orang lain yang memakan ataupun menggunakan tanaman itu akan bagus, jadi amal jariah buat kita gitu. Betul. Ini kayaknya panjang banget ya Mas ya. Kayak pidato Mas Yoga. Oke, terima kasih sekali lagi untuk seluruhnya yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Mas Yoga yang ingin langsung konsultasi atau yang pengen sharing-sharing tentang aquaponik. Ada Instagram nggak nih Mas? Ya, nanti bisa follow saya di Mas Bro Yoga. Oh, Mas Bro Yoga. Oke, terima kasih untuk Mas Bro Yoga. Terima kasih juga untuk seluruhnya yang sudah bergabung. Nah, ini untuk pengumuman kuis dan juga pertanyaan. Tadi kan Altiara bilang ada hadiah yang sangat menarik sekali. Nanti setelah acara bisa dilihat langsung di Instagram Story di Pusri Palembang. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bergabung di episode pertama hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Yoga, dan jangan lupa juga follow Instagram di Pusri Palembang. Itu Pusri Palembang semuanya ada, Twitter ada, Facebook ada, YouTube ada, apalagi Instagram. Sekali lagi terima kasih, kami mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di Potret Podcast Trending Topic episode